Gender. Apakah seks itu? Seks atau jenis kelamin merupakan karakteristik biologis anatomis, khususnya sistem reproduksi dan hormonal, diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh yang menentukan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Berikut contohnya. Laki-laki memiliki penis, testis, dan memproduksi sperma. Perempuan mempunyai vagina, rahim, melahirkan, dan menyusui. Apakah gender itu? Secara mendasar, konsep gender berbeda dengan seks. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural. Karakteristik yang berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, maskulin, rasional, tegas, agresif, objektif, kasar. Sementara perempuan, feminim, emosional, fleksibel, pasif, subjektif, dan lembut. Perbedaan yang mendasar antara seks dan gender. Seks tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi siapa saja, dan ditentukan oleh Tuhan atau kodrati. Sementara gender bisa berubah, bisa dipertukarkan, bergantung masa, bergantung budaya masing-masing. Berbeda antara satu golongan dan yang lain, artinya setiap golongan memiliki budaya yang menentukan gender antara laki-laki atau perempuan, dan dibentuk atau dibuat oleh masyarakat. Peran gender. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender termasuk perbedaan peran. Inilah yang memunculkan istilah yang disebut sebagai peran kodrati dan peran gender. Peran kodrati adalah peran yang muncul berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara peran gender adalah peran yang muncul berdasarkan norma yang ada dalam diri dan masyarakat, serta tidak berhubungan dengan jenis kelamin sehingga dapat dipertukarkan. Ketidakadilan gender. Apakah ketidakadilan gender itu? Ketidakadilan gender merupakan berbagai tindak diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Bentuk ketidakadilan gender bermacam-macam. Contoh nomor 1, marginalisasi, artinya peminggiran atau pemiskinan ekonomi. 2, subordinasi, anggapan atau perlakuan bahwa perempuan tidak penting. Dalam kurung nomor 2. 3, stereotip, artinya pelabelan atau stigma. 4, violence, kekerasan. 5, diskriminasi atau pembedaan. Dan yang keenam, multi-burden, beban kerja lebih panjang dan banyak. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut tak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi. Apa pengertian dari kebutuhan praktis gender? Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang berhubungan untuk memenuhi kebutuhan praktis, supaya seseorang bisa menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan peran gender masing-masing. Kebutuhan praktis gender ini biasanya diformulasikan dari kondisi nyata pengalaman perempuan dan untuk kelangsungan hidup manusia. Sementara itu, apakah kebutuhan strategis gender? Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat. Kebutuhan ini juga mempersoalkan peran subordinat perempuan dan akibatnya terhadap ketidakadilan atau diskriminasi gender. Kebutuhan strategis gender ini berkaitan dengan pembagian kerja, kekuasaan, dan kontrol. Perbedaan kebutuhan praktis dan strategis gender dapat diringkas sebagai berikut. Kebutuhan praktis, fokus pada perempuan, memenuhi kebutuhan dasar pada saat ini atau jangka pendek, ditujukan untuk meningkatkan kondisi perempuan, dan ditujukan pada kondisi perempuan di kelompok tertentu. Kebutuhan strategis, fokus pada relasi gender, misalnya hubungan perempuan dengan laki-laki, untuk meningkatkan posisi perempuan atau jangka panjang.
dan ditujukan pada posisi perempuan dalam kategori relatif terhadap laki-laki.